Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Melanjutkan bahasan dalam kitab takrib kita. Setelah pertemuan kemarin kita berbicara tentang wudu, sekarang kita masuk pada fasal tentang mandi. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Ini fasal membahas tentang mandi. Ya. Mandi itu apa? Nah, kan begitu. Dari kata al-ghuslu ghasala yaghsilu, ghuslan artinya mandi. Tapi kalau ghasala yaghsilu ghaslan artinya membasuh. Nah, kalau membasuh itu pengertiannya adalah menyentuhkan air, ya, mengenakan air atau menempelkan air, mengalirkan air, itu membasuh pada anggota tubuh tertentu atau pada sesuatu tertentu. Kalau kita membasuh tangan, kalau bahasa Arab adalah ghaslul yad, membasuh tangan. Maka sekarang kalau bersihkan tangan, ghaslul yadi bisabun, membersihkan tangan, itu ghaslu. Ya, tapi kalau ghuslu itu adalah mengenakan atau mengalirkan air pada seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu apa? Ya mulai dari semuanya, semua permukaan ini, rambut sampai ke bawah semuanya. Itu namanya ghusl. Nah, ini ada dalam syariat walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Yang mewajibkan seseorang wajib mandi itu ada 6. Mandi namanya disebut mandi jinabat. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Dari 6 itu yang 3 ini laki-laki perempuan sama, bisa kena laki-laki, bisa kena perempuan. Wahia iltiqaul khitanaini, yaitu bertemunya alat vital laki-laki dan perempuan. Itu apa ini? Bersetubuh. Tidak, pokoknya bertemu minimal itu sudah mewajibkan mandi. Nah, wa inzalul mani, dan keluarnya mani. Wal mautu, dan mati. Nah, jadi ada 3 hal. Ini laki-laki perempuan sama. Ya, pertama adalah ketika berhubungan alat kelamin suami istri, begitu asal menyentuh saja zakar dan alat kelamin perempuan, menyentuh saja itu sudah wajib mandi. Ya, orang kok kudu sampai rampung, ya, gitu. Jadi menyentuh tok itu wajib. Lagi ameh, lagi mulai dasar dia anak cilik. Lagi urung bareng bu, waduh kacau. Piye? Urung lapo-lapo. Wes itu sudah iltiqaul khitanain. Karena yang kedua adalah inzalul mani. Ya, yaitu apa? Keluarnya mani meskipun tanpa ada proses persetubuhan. Nah, jadi sendiri laki-laki atau perempuan keluarkan mani tanpa ada bersetubuh juga wajib mandi. Wal mautu, dan mati. Mati juga wajib mandi. Tapi piye wong wis mati? Ya, makanya jadi kewajiban orang yang ditinggal. Bisa keluarga, sekarang di Mbah Mudin biasanya. Yang ketiga, atau yang berarti kan 3 itu sendiri. Yang ketiga, kata dia yang maksudnya yang ada 1, 2, 3 itu laki-laki perempuan sama. Nah, tapi yang 3 wa salasatun takhtassu bihan nisa. Yang 3 berikutnya ini khusus bagi perempuan yang punya. Karena laki-laki tidak. Apa itu? Al-haid wan nifas wal wiladah. Mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah nifas, wal wiladah, dan melahirkan. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau haid ini adalah menstruasi, yaitu darah rutin yang keluar dari
perempuan yang masih usia-usia produktif. Wan nifas itu darah yang keluar setelah atau mengiringi kelahiran. Dan yang ketiga wiladah, ini khusus yang ada pada ibu-ibu ya, mulai usia produktif itu biasanya ditandai dengan haid, datang bulan, terus melahirkan itu diawali dengan keluarnya darah terlebih dahulu biasanya, terus melahirkan, setelah itu dalam masa nifas namanya, itu masih ada darah yang keluar meskipun hanya sesedikit apapun, itu namanya darah nifas, dan itu berlangsung biasanya sampai minimal 1 minggu, bahkan ada yang sampai 40 hari. Dan yang ketiga juga khusus bagi perempuan, yaitu melahirkan. Maksudnya apa? Melahirkan itu juga wajib mandi meskipun tanpa ada nifas. Nah, ada ya mungkin aja, mungkin bisa, mungkin terjadi. Itulah 3 hal yang khusus ada pada perempuan yang mewajibkan perempuan untuk mandi jinabat sesudahnya. Jadi begini, ketika proses, kalau haid biasa nanti ada pembicaraan tersendiri, nifas dan wiladah. Begitu selesai wiladah, melahirkan ya, ini diwajibkan mandi wiladah namanya. Jadi kalau sekarang kalau prosesnya kan harus persalinan di klinik atau persalinan di rumah sakit, mungkin belum bisa untuk mandi wiladahnya, belum bisa, karena di rumah sakit biasanya cukup disipin pakai air hangat gitu kan. Nah ini untuk menyempurnakan, karena habis melahirkan itu ada kewajiban mandi, maka setelah itu mandi jinabat ya lil wiladah ya, karena setelah melahirkan. Jadi pulang di rumah terus mandi. Kalau masih terlalu sensitif pakai air dingin nggak kuat ya pakai air hangat, yang penting seluruh tubuh dibersihkan, mandi. Itu namanya mandi wiladah. Setelah itu kok nifas, ya nifas aja. Nah, sampai nanti selesai nifas baru bersuci mandi dari nifas. Jadi ini 3 hal yang khusus untuk yang 3 tadi, baik laki perempuan itu bisa terjadi, yaitu pertama apa? Pertama adalah iltiqaul khitanain ya, bertemunya persentuhan 2 alat kelamin laki-laki perempuan. Rasa takok, dan laki-laki batal apa ora? Ya batal ngono ya berdua. Tuh perempuan ya rasa ditakokno. Dan keluarnya mani serta mati. Itu yang bersama-sama laki dan perempuan. Yang ketiga, yang 2 maksudnya yang 3 berikutnya khusus pada perempuan. Itu hal yang mewajibkan mandi. Yaitu apa tadi? Haid, nifas, dan wiladah. Lah terus bagaimana proses mandi itu sendiri? Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Ini fasal membahas tentang apa? Fardu-fardunya mandi ya. Yaitu syaratnya mandi bisa sah, dinyatakan sah sudah memenuhi syarat. Itu apa? Ada 3. An-niyatu, pertama niat, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua, yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Ada 3 tok. Pertama niat. Nah, niat ini sangat penting. Kalau sudah kebiuran tapi enggak niat ya enggak sah mandinya. Nah, niat mandi. Mandinya apa? Jinabat. Kayak gitu aja. Nawaitu ghuslal jinabati lillahi ta'ala. Gitu aja. Fardhon lillahi ta'ala. Dah. Dengan pertama kali membasuhkan air, mengenakan air, nyiduk atau buka shower kena tubuh kita dengan niat ini mandi untuk jinabat. Kalau nggak pakai niat ya hanya dapat mandi sunnah saja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan, membersihkan najis dulu ketika najis itu ada pada badannya, pada tubuhnya. Ini kalau sebelum mandi di tubuh masih kotor, ada kotoran, ada najisnya, maka najis harus dibersihkan dulu ya. Jadi ini biasanya terjadi ketika mandi wiladah, karena kondisi masih mengeluarkan darah
Nah, maka itu adalah yang mengenai tubuhnya dibersihkan dulu terus dimandikan baru mandi. Berikutnya wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, dan menyentuhkan air, maksudnya apa? Mengalirkan, membasuhkan air pada apa? Seluruh permukaan tubuh. Maksudnya apa tubuh ini? Yang meliputi kulit dan rambut. Nah, ini makanya nek istilah nek wong mandi junub, mandi jinabat iku mandi keramas, kudu nganggo keramasan, pakai sampo yang bersih nanti ben wangi gitu. Itulah fardunya wudu. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Sekarang sunnah-sunnahnya. Pertama, at-tasmiyatu. Kedua, wal wudu'u qablahu. Ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi. Keempat, wal muwalatu. Kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ada 5 hal yang disunahkan. Pertama, baca basmalah. Ini berkaitan dengan baca basmalah. Kemarin sudah saya singgung kalau kita mandinya di dalam WC, di kamar mandi, tentu ada kesunatan masuk WC kamar mandi dulu, terus kita tentu buka baju, buka pakaian, terus membaca basmalah. Tasmiyah itu baca basmalah kalau di dalam kamar mandi kan tidak boleh dengan suara yang keras, maka cukup di dalam hati. Wal wudu'u qablahu, ini yang sangat jarang sekali dipraktekkan. Jadi wudu itu sebelum, yang disunahkan sebelum mandi. Ya kan? Jadi pertama kali begitu masuk di kamar mandi, wudu dulu. Ini wudunya sunnah. Nah, setelah wudu mandi. Tapi biasanya dipraktekkan kebalik. Mandi dulu diakhiri dengan wudu karena mau sholat mau apa gitu. Jadi ini wudu dulu kemudian mandi. Ya, sebetulnya kalau sudah mandi otomatis sudah wudu itu sebetulnya. Tapi biasanya kita kan kurang mantap, adus lagi apa? Terus wudu karena mau sholat. Enggak apa-apa. Nah, karena cukup dengan mandi itu otomatis sudah dapat wudu sebetulnya karena semua tubuh terbasuh. Yang ketiga, isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah. Jadi memastikan air ini sudah apa? Isol itu mengenai. Mengenai itu apa? Tanpa ada hal-hal yang melapisi di kulit kita atau di tubuh kita, di rambut kita, di kuku kita. Nah, ini biasanya mbak-mbak itu masih itu kukune dikasih warna, dicat. Cat itu kan melapis. Kalau melapis kena air tidak sah. Tidak menyentuh, airnya tidak menyentuh pada permukaan kuku. Yang di situ hanya permukaan apa? Catnya. Gitu kan. Atau pakai minyak rambut di sini, semir ya, semir rambut sing kandel gitu, itu juga harus dibersihkan betul supaya air menyentuh, betul-betul menyentuh ya, memastikan itu isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyar, semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sela-selanya dikenakan, minimal kena air semua, harus kena baik rambut maupun permukaan kulit, rambut kepala, rambut yang ada di wajah, ada di tubuh, dan sampai semua rambut harus terbasahi oleh air. Nah, ini juga berlaku untuk wudu juga, karena wudu adalah ghuslul yadaini kan. Tapi kalau kukunya masih ada cat kukunya, yang cat kuku beda dengan pacar ya. Kalau pacar itu tidak menghalangi permukaan kuku ya. Tapi kalau cat itu menghalangi, apalagi sekarang yang catnya sampai 3 dimensi itu, itu malah menghalangi. Juga make up, nah make up yang tebel itu, yang sampai glowingnya itu ngungkuli matahari itu ya, wah itu nggak menyentuh air. Jadi harus dibersihkan dulu pakai pembersih, pembersih itu namanya cleansing atau apa, supaya nanti sudah larut tinggal wajah yang aslinya. Karena sementara kan kita lihat kan wajah-wajah made in China, itu wajah-wajah dengan ditutupi make up.
Ketoke ya putih, tapi Allah alam asline piye, ini kan ngono kan. Lah ini harus dilarutkan terlebih dahulu hal yang punya potensi menghalangi air dari menyentuh kulit. Karena kalau itu enggak terpenuhi nanti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, ya ibadah yang turunan yang enggak bisa, sholatnya baca Quran dan sebagainya enggak sah, mau tawaf dan seterusnya. Itu yang wajib, yang fardu. Wa sunanuhu, sekarang berikutnya adalah sunnahnya. Wa sunanuhu khamsatu asya. Kesunatannya ada 5 hal. Yang pertama atasnya tuh baca bismillah tadi ya. Wal wudu' qablahu, yang berikutnya wa imrarul yadi 'alal jasadi. Ini bahasa kitabnya adalah ad-dalku, kosokan. Imrar itu melewatkan tangan pada jasad. Ini semampu kita tentu. Belakang geger ya ora iso untuk tangan gitu kan. Nah, makanya sekarang ada kosok yang bisa dipakai untuk punggung, itu mengganti tangan, memastikan bahwa punggung kita juga kena. Ya, ini sunnah ya, imrol, jadi dikosoi itu sunnah dengan tangan kita. Wal muwalatu itu bersegera, maksudnya orang dicicil. Ya. Apakah dicicil? Boleh. Jadi mandi separuh dhisik. Ya separuh terus separuh yang bawah, terus separuh tengah angel ditenane. Ya. Mandi ninggal rambut dulu. Ya ini dulu biasanya orang nganten anyar kuwi isi nek iso-iso apa wis tangi turu wis keramas, ora carane cicil sik. Nyicile piye? Rambutnya dhisikno tengah wengi ngono. Dia dicelupno ngene kulah kebyur terus rambut kepala sudah selesai diniati mandi. Terus berikutnya bar subuh, menjelang subuh baru tubuhnya dikebyur, rambutnya tidak. Atau dibalik juga boleh. Itu namanya tidak mualah. Yang disunahkan mualah sekaligus. Ya wis ora ono sing ditinggal, ora usah ninggal. Berikutnya taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan sisi tubuh bagian kanan, mengakhirkan sisi tubuh bagian kiri. Inilah hal-hal yang disunahkan dalam mandi jinabah. Sekarang mandi yang tadi wajib, ada mandi yang sunnah. Ya. Faslun wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan. Ada mandi-mandi yang disunnahkan. Ini ada 17 kondisi kita disunahkan untuk mandi. Yang pertama ghuslul jum'ati. Ini untuk bapak-bapak terutama, atau ibu yang mau jumatan juga enggak apa-apa. Namanya ghuslul jum'ah. Mandi karena hendak sholat Jumat. Jadi sebelum berangkat ke masjid, jam berapapun berangkatnya. Karena berangkat ke masjid itu bisa pagi, bisa agak siangan, bisa mepet. Sebelum berangkat disunahkan untuk mandi Jumat. Wal idaini, mandi hendak mengikuti atau menunaikan sholat Id, 2 sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi besok kalau menjelang hari raya, sholat Idnya biasanya kan jam 6 kita mulai. Nah, sudah mulai terbit itu ya jam 6 dari setengah 7. Itu sebelum berangkat dari rumah untuk sholat mandi lil Id gitu. Wal istisqa, kalau mau sholat istisqa. Wali khusufin wal khusufi ya, wal khusufi dan wal kusuf, sholat mandi karena mau sholat gerhana, baik gerhana khusuf, gerhana rembulan, wal kusuf maupun gerhana matahari, itu disunahkan. Jadi mau jumatan, mau sholat Id, mau istisqa, mau sholat sholat khusuf, sholat gerhana disunatkan. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi sesudah memandikan mayit. Nah ini luar biasa sunnah kita. Jadi nek Mbah Mudin atau siapapun ikut berperan memandikan jenazah, ya ini sesudahnya disunnahkan untuk mandi sunnah itu. Tapi kalau sampai
dalam proses mandian itu ada percikan-percikan najis dari tubuh jenazah itu, maka mandinya jadi mandi wajib. Namanya bukan mandi tapi membersihkan diri dari najis. Ya. Itu disunahkan kalau habis ngedusi wong mati, melu ngebyuri atau sithik-sithik melu ngosoki, ya. Itu setelah itu disunahkan kita untuk mandi. Ini ternyata kan dikhawatirkan mungkin masih ada kuman-kuman, bakteri, virus yang mungkin nempel. Nah, itu dibersihkan sepatnya dengan mandi itu. Wal kafiri idza aslama, seorang yang memeluk agama Islam dari non muslim mendapatkan hidayah masuk agama Islam, itu sebelum iqrar 2 kalimat syahadah disunahkan untuk mandi dulu. Jadi ini dulu terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau mau masuk Islam dengan sangat dramatis karena beliau itu marah sebetulnya ke mendatangi rumah adiknya yaitu Fatimah, ya, yang dinikahi oleh seorang sahabat dan sudah masuk Islam. Jadi ya ini luar biasanya ketika Sayyidina Umar itu sebetulnya dia sudah seorang pendiam tapi luar biasa. Kalau apa-apa wes pokoknya tas gitu. Melihat hebohnya viralnya tentang Kanjeng Nabi, beliau itu sebelum masuk Islam itu hobinya berburu padang pasir. Wah, ketika karena beliau seorang jagoan pendekar lah pokoknya hebat lah, potongan sangat besar, gagah, tinggi besar. Karena beliau itu susah kalau milih kuda. Karena kalau yang kuda standar aja kaki beliau itu bisa klengsreh. Maka harus kuda yang paling besar itu baru bisa dinaiki oleh Sayyidina Umar. Beliau pulang berburu, dengar gegernya orang Quraisy, orang Mekah, marah, wis rasa kakean babi bu tak parah nenek Muhammad mau saya bunuh. Itu kisahnya. Nah, di tengah jalan Sayyidina Umar bertemu dengan salah seorang sahabat. Wah, ada apa ini Umar? Dengan wajah beringas. Beliau kalau sudah marah, mata merah, wajahnya merah, enggak ada yang berani. Tanya, ila aina ya Umar? Ila Muhammad. Oh, saya mau ke Muhammad. Ini sahabat ini seorang sahabat yang sudah masuk Islam ya, sahabat Rasul. Bahaya ini. Kamu ngapain ke Muhammad? Adikmu dulu itu urusin. Emang mana adik saya? Adikmu sekarang jadi pengikut Muhammad. Wah, akhirnya kemarahan itu dilampiaskan kepada adiknya. Orang ngajar ini, langsung beliau datang ke adiknya namanya Fatimah. Gedor pintu, ternyata di dalam adiknya lagi baca Al-Quran. Nah, surat Toha kalau nggak salah. Dibaca, begitu gedor pintu dengan keras, Qurannya didelikkan, dimasukkan ke tubuh itu, baru dibukakan. Ada apa kan begitu kan? Langsung benar kamu mengikuti Muhammad. Bla bla bla, sudah kita lihat ceritanya itu. Sampai akhirnya karena namanya adik perempuan, dia Allah mendatangkan rasa belas kasihan gitu kan. Nah, ini maka ketika apa yang kamu baca tadi? Ya, baca Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Saya pengen baca, nggak bisa. Nah, ini hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang suci. Caranya gimana? Mandi dulu. Maka waktu itu Sayyidina Umar terus mau mandi terlebih dahulu. Akhirnya kita disunahkan ketika ada prosesi seorang non muslim memeluk agama Islam, disunahkan ya, disunahkan, jadi tidak wajib. Kalaupun tanpa mandi nggak apa-apa. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa, juga disunahkan mandi ketika orang tidak sadar karena gila, gangguan akalnya, gangguan mentalnya, maupun karena pingsan terus dia sadar. Nah, ini disunahkan untuk mandi karena ketika dalam ketidaksadaran itu bisa jadi ada najis yang menyentuhnya atau menimpanya. Wal ghuslu 'indal ihrami, dan sunnah juga mandi ketika mau berihram. Ini bagi yang menunaikan ibadah umrah dan haji, maka sebelum niat ihram disunahkan namanya mandi ihram. Walidukhuli Makkah,
Berikutnya adalah mandi karena mau masuk kota Mekah. Ini ya kalau sekarang ya sulit karena ini naik bis ya nggak bisa. Walil wuqufi bi Arafata, bagi yang haji mau wukuf tanggal 9, biasanya kalau jamaah haji tanggal 8 prosesnya sudah mulai. Itu mandi dulu karena mau wukuf. Walil mabidi bi Muzdalifata, ketika dari Arafah mau ke Muzdalifah, mau nginap di Muzdalifah juga disunahkan mandi dulu di Arafah. Wali ramyil jimari thalathi, disunahkan juga mandi kalau mau membalang jumrah, itu sunnah juga. Wali tawafi, kalau mau tawaf. Wali sa'i, kalau mau sa'i. Wali dukhuli madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan karena mau masuk kota Madinah An-Nabawiyah atau Madinah Munawwarah. Itulah hal-hal yang disunnahkan untuk mandi. Intinya mandi disunahkan untuk atau dalam menghadapi sesuatu yang dimuliakan. Itu disunahkan. Makanya kalau kita mau kerja, kok nggak ada disebutkan wal amali, kan nggak ada kan? Nah, mau berangkat sekolah, mau kuliah, mau kerja kantor, mau masuk kantor, kok nggak ada disunahkan mandi di sini? Ya memang tidak disebutkan, tapi secara umum karena kita mau bertemu dengan orang-orang, kita harus menampilkan penampilan yang bersih, penampilan yang rapi, penampilan yang wangi, maka juga disunahkan untuk mandi. Mosok mangkat kantor radius langsung make upan kok. Oh, raine make upan tapi nggone kok kecut. Ini enggak lucu gitu kan. Inilah sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan untuk sebelumnya mandi terlebih dahulu. Bahasan berikutnya, sebetulnya bahasan ini sangat jarang sekali terjadi di Indonesia, yaitu mengusap pada khuffain. Kalau saya nggak ada contohnya ya, kalau ada contoh khuffain itu seperti kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Orang Persia, orang Iran mengatakan muzah. Ya, kalau orang Arab mengatakan khuf. Kalau kita tidak punya. Kita punya kaos kaki, dan kaos kaki itu bukan muzah. Karena kaos kaki tembus air, karena terbuat dari kain. Ini kalau kok kita punya, nah ya, kita punya muzah. Muzah itu kaos kaki yang terbuat dari kulit binatang yang sudah dilenturkan lemes gitu, enak sekali, makanya enak sekali. Tapi karena emang nggak biasa orang Jawa, nggak ada yang pakai. Ini biasanya dipakai oleh orang Arab pada saat musim dingin. Kalau musim dingin itu kaos kakinya mereka pakai muzah. Kalau pakai muzah ini ada hukum-hukum tertentu. Yaitu apa? Yaitu ketika berwudu, karena wudu kemarin kita bahas wudunya termasuk adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Tapi kalau kondisi memakai muzah ini ada keringanan tanpa membasuh kaki, cukup diusap dengan air, itu aja. Makanya disebutkan faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Ini satu pasal mengatakan membahas tentang mengusap dengan air, mengusap muzah itu atau kaos kaki yang dari kulit dengan menggunakan air, mengusap itu di tangan terus diusapkan. Itu hukumnya boleh dengan bisalasati syara'ita, dengan 3 syarat. Yang pertama, an yabtadi'a lub sahuma ba'da kamalit taharati, memakainya setelah menyempurnakan toharah menggunakan air. Jadi dipakai wudu lengkap dengan membasuh kaki. Setelah itu dipakai menggunakan muzah. Yang kedua, wa ayyakuna satiraini limahalli ghuslil
fardhi minal qadamaini. Syaratnya muzahnya menutup anggota tubuh yang harus dibasuh dengan air. Jadi syaratnya muzahnya orang muzah sing bolong atau muzah hanya sampai ke ujung telapak kaki saja. Ya, maksudnya tidak menutup dua mata kaki. Jadi muzahnya kaos kakinya harus di atas dua mata kaki. Ya. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Muzahnya bersifat permanen dalam arti orang gampang suwek dipakai jalan bisa. Dan nek muzah sing gampang suwek nggo plastik sing iso suwek ya ora oleh diusap, harus dibasuh. Lah ini kebolehan itu kalau sudah memenuhi syarat. Syaratnya pertama dipakai setelah berwudu secara lengkap. Muzahnya menutup ya, menutup sampai kedua mata kaki dan bisa difungsikan dengan baik, dipakai untuk jalan. Ya, maka bagi seorang yang mukim wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Ini masa berlakunya bisa basuh muzah itu 1 hari 1 malam. Jadi kalau bangun tidur ya jenengan kok punya muzah sing umroh so tanya aja ke toko itu, toko sepatu biasanya punya. Ada muzah bilangnya khuf. Fi khuf gitu dah. Khuf, ish khuf. Apa khuf? Khuf, dunia aja kaki. Itu nanti akan ditunjukkan itu muzah itu. Kok wah dipakai aja, bawa, nanti dipakai di Indonesia boleh. Ya, bangun tidur subuh, wudu biasa sampai kaki, ya. Setelah itu sholat subuh, bar sholat subuh terus dinggo muzah. Yo, ngono kan. Venoratis. Ini bisa dipakai muzah ini nanti pakai sandal ya, pakai sepatu juga bisa di dalamnya atau di luarnya muzah itu. Pakai sehari itu nek wudu jenengan. Asal tidak dicopot muzah itu. Jadi nanti wudu mau sholat duhur biasa wudu wajah, tangan ya, terus kepala. Lah ini untuk kaki cukup diusap. Air set gitu aja tanpa dibasuh. Bisa selama masa expirednya mulai 1 hari 1 malam. Nah itu masih bisa. Enak sebetulnya ini. Cuman kita ya agak repot wong kita nggak ada muzah. Ya, tapi untuk musafir lebih panjang lagi masa expirednya. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihina. 3 hari 3 malam bagi musafir. Jadi kalau naik haji nah itu sampai 3 hari 3 malam. Atau kita pergian jauh. Wabtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Oh ini lagi nih. Perhitungan masa berlakunya itu dimulai dari saat mulai batal. Jadi bareng muzah bersubuh. Terus begitu tit batale kapan jam 09.00 berarti masih punya hak sampai jam 09.00 besok pagi. Nah, itu masa berlakunya. Fa in masaha fil hadari summa safar au masaha fis safari summa aqama atamma masha muqimin. Lah terus ini proses makainya itu belum bepergian. Terus bepergian atau berpergian terus sampai rumah. Itu bagaimana? Ngikuti yang lebih pendek, yaitu ngikuti masa berlaku muzah yang bagi orang yang mukim, yang tidak bepergian. Jadi hanya 1 hari 1 malam. Jadi kalau bepergian begitu sampai rumah ya selesai sudah masa muzahnya. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Mengusap muzah itu selesai dinyatakan batal ketika bi khal'ihima, mencopot. Begitu dicopot selesai. Wangqidha'il muddati, dan habisnya masa berlaku. Begitu masa berlaku habis ya habis. Ya, jadi yang ketiga wa ma yujibul ghusla. Ketika saat pakai muzah itu tidur harus dipakai, tidak boleh dicopot. Ternyata kok terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi yang tadi sudah dibahas. Ada 6 hal itu. Tengah-tengah nganggo muzah, prosesnya masih berjalan, ternyata berhubungan badan, ternyata mati ya, ternyata lah itu berarti selesai.
Jadi harus dicopot kembali standar berwudu menggunakan syarat-syarat wajib dan fardu wudu sebagaimana standar. Jadi ini tentang bersuci menggunakan air. Ya, sampai di sini kayaknya untuk yang menggunakan air telah selesai dan kita akan masuk pada berikutnya, yaitu cara bersuci tanpa menggunakan air kalau tidak ada air. Ya, yaitu apa? Tayamum. Faslun wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Ini adalah syarat untuk kita bisa tayamum. Ini ada 5. Yang pertama, wujudul udhri bisafarin aw maradin. Ada udzur, baik karena bepergian maupun karena sakit. Yang kedua, wa dukhulu waqtis sholati. Masuknya waktu sholat. Yang ketiga, wa talabul ma'i. Mencari air. Harus mencari air dulu. Wa ta'adzuru isti'malihi. Ya, dan sulit untuk memakai air. Wa i'wazu ba'da talabihi, yaitu kegagalan setelah mencari. Jadi mencari ya waduh ke sana kemari enggak dapat. Wa turabut tahiru lahu gubaron, menggunakan apa? Debu yang suci yang ada gubar itu debu yang halus itu. Wa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujis. Kalau debu itu kok campur dengan jis itu kapur, gamping, nah, atau bercampur dengan ramel itu pasir, itu tidak boleh, tidak bisa mencukupi. Jadi tidak boleh untuk pakai pasir mundilan, tidak boleh. Tapi pakai debunya. Ya, debunya bagaimana? Nah, ini biasanya kalau zaman kecil dulu saya bisa memisahkan ini caranya dengan angin. Ketika ngambil pasir itu, kemudian pasir yang kering, sangat kering itu, taruh aja sih, itu nanti yang berat akan jatuh di sini, yang di sebelah sini adalah yang debunya, itu yang partikel yang lembut itu. Lah ini yang dipakai tayamum, bukan yang kasar ini, nanti tak kerikil sehingga apa ya. Itulah syarat-syarat yang membolehkan tayamum. Adapun fardunya tayamum ada 4. Yang pertama, an-niyatu wa mashul wajhi wa mashu al-yadaini ma'al mirfaqaini wat tartib. Pertama, ada 4, niat, kemudian mengusap wajah dan mengusap 2 tangan sampai ke siku, wat tartib. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan yang lain. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan niat jelas sama, semua kan niat. Masul wajhi sama, yaitu mengusap dengan wajah. Wajah itu begini, ini debu, tangan kita ditempelkan di debu ini, pelek. Setelah itu kita bersihkan ini. Nah, jadi yang nempel debu yang paling lembut diusapkan pada wajah. Wajah seperti wudhu aja. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali. Kalau mazhab selain Syafi'i cukup 1 kali. Nah, sekarang itu bersihkan lagi, lap di debu, tempelkan wajah yang kedua, sunatan Syafi'i. Setelah itu tangan. Nah, tangan ini kalau mazhab Syafi'i, ya mohon maaf saya buka, ini sampai ilal mirfaqaini, seperti ketika jadi untuk yang tangan, untuk yang kiri ini, ini terus dibalik bawah. Tapi mazhab yang lain, tangan ini malah lebih simpel. Tangan hanya sampai sini. Nah, ini namanya perbedaan mazhab ya. Mengapa? Karena di sini tidak disebutkan al-yadaini, hanya 2 tangan gitu aja. Karena 2 tangan, makilah para ulama ada yang mengatakan 2 tangan itu seperti kalau berwudu, macam begitu. Jadi sampai lutut. Tapi kalau mazhab Hambali mengatakan enggak. Allah mengatakan kalau ada maling itu harus dipotong tangannya. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Yang dipotong mana? Hanya sebatas kok di sini. Allah mengatakan juga yad juga. Karena itu kata yad di sini yang kata yang bersifat global itu bisa diartikan sampai di sini atau sampai di sini. Terus gimana? Namanya khilaf ya, biasa kita saling menghormati. Wat tartib dan urut. Itulah fardunya. Ada bonus sunnahnya ada 3. Yang pertama at-tasmiyatu
membaca bismillah, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dan mengakhiri yang kiri, wal muwalatu, dan bersegera, jadi nuli-nuli langsung. Nah, itulah untuk yang disunahkan, baca bismillah, terus mendahulukan yang kanan, tangan kanan dulu, baru tangan yang kiri, terus secara berurutan. Walladzi yubtilu tayammum satu asya. Yang membatalkan tayamum ada 3 hal. Yang pertama, ma'abtalal wudu, yang membatalkan wudu, sudah dibahas kan? Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqtis shalah. Ya, melihat air. Tadi kan harus mencari air, nggak dapat. Ketika sudah ada air, batal sudah tayamumnya. Wariddatu, dan murtad, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah untuk yang membatalkan tayamum. Lah orang yang memakai plester, memakai perban dan sebagainya, wa sahibul jabairi yamsahu 'alaiha. Ketika berwudu orang memakai perban, maka cukup diusap dengan air di atasnya, wa tayammamu wa yusolli. Terus diganti dengan tayamum, kemudian sholat. Wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Dan tidak diwajibkan mengulang sholatnya ketika dia meletakkan perban itu sesudah bersuci. Ya ini yang saya caranya gimana teknisnya supaya tidak usah mengulangi sholatnya. Jadi kalau ada luka di tubuh mau diperban, itu wudu dulu, pakai air dulu, baru setelah itu diperban. Setelah diperban, maka wudu berikutnya tidak usah membasuh anggota yang diperban itu, cukup di atas perbannya dipakai air, secara formalitas diusap dengan air. Nah, itu sudah cukup, baru diganti dengan tayamum. Jadi tayamum terus wudu dulu, nggak apa-apa, itu bisa. Wa yatayammamu likulli fardhatin. Jadi tayamum itu masa berlakunya hanya untuk satu waktu sholat. Ya, wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Untuk sholat fardu itu hanya satu. Jadi nggak boleh orang sudah tayamum untuk maghrib sama isya, nggak boleh. Maghrib selesai nyari air dulu, nggak ada, tayamum dulu. Nah, tapi kalau untuk sholat sunat bebas. Setelah sholat maghrib, sholat sunat tanpa tayamum. Nah, itulah untuk khusus tentang tayamum. Demikian untuk pertemuan ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqh lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.